Aku kelas 12 SMK Negeri Nyender. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana melakukan perbaikan kendaraan pada sensor sistem EPI atau istilahnya scan ya, dengan menggunakan cara manual. Untuk pertemuan ini kita akan membahas bagaimana melakukan scan dengan menggunakan scanner. Mungkin di pertemuan ini kita akan menggunakan Android karena sekarang sudah zamannya sudah modern. Ini adalah solutif kedua bagaimana kita memperbaiki atau scan menggunakan Android. Scan manual kita hanya cuma menggunakan sebuah kabel ya, yang sangat murah, yang sangat mudah. Tapi pada pertemuan ini kita menggunakan scanner yang Android ini, sehingga kita butuh yang namanya dana untuk pembelian. Satu adalah OBD 2 nya ya, seperti ini. Ini OBD 2 nya, karena kalau dulu OBD 1 berbentuk kotak, sekarang OBD 2 ini yang 16 pin ini bentuknya seperti ini. Dan ini kita menggunakan Android, HP Android untuk melakukan penyekanannya. Keuntungan kita menggunakan HP scan menggunakan alat ini atau scanner ini adalah satu, kita bisa melihat data stream. Yang kedua, kita lebih mudah bagaimana melihat trouble yang ada atau DTC yang ada pada kendaraan ini, karena sudah langsung ditunjukkan, oh yang trouble ininya ya, sensor A nya atau mungkin sensor B dan seterusnya. Kalau kemarin kita menggunakan hanya melihat dari deteksi kedipan lampu mil, ini mungkin kalau orang yang awam ini agak kesulitan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung pada materi. Mungkin untuk awal kita mau ngecek dulu kendaraan ya. Jadi kendaraan di sini kebetulan tinggal kita nyalakan lampu mil menyala pada saat kunci kontak on. Setelah kita nyalakan, lampu mil harus mati. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada trouble pada kendaraan ya. Ini tinggal kita matikan dulu sementara ya. Kalau pertemuan yang lalu kita mencabut sensornya adalah sensor IAT ya. Untuk pertemuan ini coba kita mencabut sensor MAPS atau Manifold Absolute Pressure yang letaknya di filter. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, setelah kita melepas salah satu sensor ya, kita kembali lagi ke dalam kabin, kita memasang sensor OBD 2 nya. OBD 2 kita pasang ya. Pada saat memasang jangan sampai terbalik ya. Kalau ini terbalik otomatis tidak akan bisa dipasang ya. Kita tunggu lampunya sudah menyala ya. Sekarang coba kita menyalakan ya, kunci kotak on. Nah, lampu mil ini akan menyala terus menerus karena kita tidak pakai jumper, sehingga lampu mil akan menyala terus. Ini menandakan bahwa di kendaraan ini terjadi masalah atau trouble pada sensor. Nah, sekarang untuk mengetahuinya kita pakai X431 Pro ya. Di sini ada beberapa daerah, ada Amerika, Eropa, Asia, Cina dan yang lainnya. Karena ini adalah kendaraan Asia, maka kita pilih Asia. Setelah kita memilih Asia, di sini jenis kendaraannya dari ATPM Daihatsu. Tinggal kita pilih Daihatsu. Nah, di sini sudah ada softwarenya. Tinggal setelah kita memilih Daihatsu tadi, kita mencari jenis kendaraannya. Kebetulan ini kita sudah tahu ini adalah Bond Luminas tipe kendaraannya. Ya, kita pilih Bond Luminas. Setelah itu di sini cuman ada satu, ya, tinggal kita pilih 8/12. Jenisnya ada 3 SZPE. Nah, kita pilih ya.
Nah, ini ada quick dan all system. Kalau quick kita membaca secara keseluruhan, kalau all system kita hanya membaca pada part-part bagian saja. Bisa EVI, bisa ABS ataupun yang lain. Kita pilih all system. Setelah kita memilih all system, kita pilih EVI karena kita hanya mendeteksi kendaraan atau trouble pada full injectionnya. Kita tunggu. Nah, setelah ini selanjutnya kita read full code untuk melihat trouble yang ada. Nah, di sini kita kelihatan adalah DTC-nya atau diagnostic trouble code-nya. Ini adalah P0105. Di sini dibaca adalah intake manifold pressure sensor signal. Berarti yang tertimbul atau yang terjadi kerusakan di sini adalah pada intake manifold. Intake manifold, setelah kita sudah tahu, mesin kita matikan dulu untuk menghindari konsleting ataupun yang lain. Ya. Selanjutnya kita pasang lagi intake manifold pressure-nya atau maps-nya. Ya, sampai bunyi klik. Ya. Ketika maps-nya sudah bunyi klik, sekarang kita kembali lagi pada kendaraan. Sekarang ya. Nah, loh Pak, ini kok lampu milnya masih menyala? Nah, lampu mil menyala karena kita belum melaksanakan yang namanya reset ataupun penghilangan memori pada ECU. Bagaimana cara menghilangkannya? Melalui klik pada clear fault memory, ya. Melalui ini ya, klik clear fault memory. Nah, di sini ada perintah are you sure to clear fault memory? Kita jawab yes. Maka kita jawab, di sini ada pertanyaan lagi, clear fault memory, clear fault memory complete. Berarti di sini sudah tidak ada masalah pada ini. Nah, akhirnya apa? Lampu mil yang ada pada indikator lampnya ini, malfungsi indikator lampnya akan mati. Nah, ini adalah salah satu keuntungan ketika keuntungan yang lain ketika kita menggunakan scanner, yaitu adalah kita bisa melihat data stream pada kendaraan ini. Misalnya ini kita pilih data memori, kita pilih off, select off, ya. Setelah itu kita confirm. Nah, di sini kita bisa melihat data stream pada kendaraan ini, mulai dari AC-nya di sini dikatakan mati, actual angle-nya, barometriknya maupun yang lain, ya, bahkan sampai speednya maupun yang lain kita bisa melihat di sini. Ya, ini adalah salah satu keuntungan kita menggunakan scanner untuk pembacaan robot pada kendaraan. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara kita melakukan scan pada kendaraan, bisa melalui dua cara, bisa melalui manual maupun bisa melalui penggunaan scanner. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kondisi, terus berkarya di masa pandemi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.